Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mulki Nur Ahmad Sigadi. Sini saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu ada debridement, lalu ada pembalutan luka yang akan dilakukan kepada pasien ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyapaan pasien terlebih dahulu dan juga memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Mulki Nur Ahmad Sigadi yang bekerja di klinik Pasundan pada pagi ini. Untuk nama Bapak siapa Pak? Asep dong. Bapak Asep. Bapak Asep usia berapa? 30. Usia 30. Bapak Asep usia 30. Untuk alamat Bapak di mana? Di Jalan Sumatera dong. Baik. Untuk Bapak, keluhan Bapak apa sekarang sehingga Bapak datang ke sini, Pak? Terdapat luka Oke, baik. Lukanya itu udah berapa lama, Pak? kurang lebih 3 hari dong. 3 hari. Lokasi lukanya di mana? Di lengan kanan. Baik. Selanjutnya kita akan periksa dan juga melakukan persiapan alat, yang dimana persiapan alat itu ada spalt pendek, ini, lalu ada spalt yang sedang, lalu ada spalt yang panjang seperti ini. Lalu ada elastis bandage juga, dan juga ada padding ataupun kain kasa. Nah, selanjutnya ada mitela dan juga ada arm sling. Mitela dan juga arm sling. Dan juga ada hand gloves. Selanjutnya kita akan melakukan mencuci tangan menurut 5 langkah WHO dan juga memberitahukan pasien bahwa akan melakukan tindakan, akan dimulai untuk meminta pasien untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak silakan berdoa terlebih dahulu. Selagi Bapak berdoa, saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Cuci tangan menurut 6 langkah WHO. Dan kita akan melakukan memasangkan si hand gloves-nya. Selanjutnya itu adalah kita akan mengevaluasi status dari neovaskular sebelum prosedur dengan memeriksa. Yang pertama itu ada pemeriksaan CRT. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan CRT terlebih dahulu untuk menilai apakah di bagian vaskularnya itu normal dengan melakukan penekanan terhadap kukunya. Oke, normal karena dalam 2 detik itu vaskularisasinya dapat kembali. Lalu ada pemeriksaan nadi dan juga ada pemeriksaan akral dan juga pemeriksaan sensori. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembidaian dan memperhatikan dari ukuran bidai yang sesuai. Penempatannya itu di antara 2 sendi. Nah, selanjutnya itu kita akan membalut bidai dengan perban elastis yang digulung dari bagian distal ke proksimal. Jadi balut bidai ini tidak boleh terlalu longgar ataupun terlalu ketat, sehingga setelahnya itu kita akan melakukan evaluasi lagi, nantinya dilihat dari evaluasi CRT, nadi dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan arm sling ataupun matela. Nah, di bagian pemasangan arm sling atau matela ini, pastikan pasien untuk berdiri terlebih dahulu dalam posisi duduk. Boleh duduk dulu ya Pak. Nah, kita akan posisikan pasien dengan nyaman dan dengan sikunya difleksikan 90 derajat. 90 derajat Pak. Ya, seperti itu. Lalu dievaluasikan mengenai arteri dan juga CRT di sini kita bisa menekannya. Oke, untuk CRT kuku pasien itu terlihat normal dalam 2 detik, kemudiannya itu kembali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tindakan pemasangan arm sling ataupun matela. Kita setelah diposisikan pasien untuk duduk terlebih dahulu dengan siku itu sedikit difleksi ke arah 90 derajat, jadi seperti ini.
Selanjutnya kita perintahkan pasien untuk Bapak berdiri sebelah sini ya Pak. Duduk menghadap sebelah sini. Selanjutnya kita akan melakukan pembalutan dengan elastic bandage. Namun di sini karena ada kurangnya elastic bandage, jadi POV-nya itu kita melakukan elastic bandage dengan prosedur membalut melewati dari sisi aksila ini. Setelah dilakukan pembalutan nanti, itu kita akan mengevaluasi lagi mengenai adanya CRT, lalu ada retraksi juga dan juga difiksasi menggunakan klip dari elastic bandage ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan elastic bandage untuk compression ankle. Jadi pada ankle yang terkompresi. Nah, di sini kita akan memfokuskannya pada kaki. Yang pertama terlebih dahulu adalah posisikan pasien terlentang untuk duduk dan juga pergelangan kakinya itu posisi netral 90 derajat. Jadi netral itu tidak di dalam posisi lurus seperti ini. Lalu kita akan melakukan pola figure of 8. Jadi kita akan melakukan tindakannya ini langsung. Dengan yang pertama itu setelah dilakukan 8 tahapan ini, kita akan memfiksasinya menggunakan klip. Nah, selanjutnya ketika sudah difiksasi menggunakan klip, kita akan mengevaluasi kembali status dari neurovaskular ini dengan menggunakan CRT. Oke, normal. Lalu kita akan melakukan dokumentasi dan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan di rekam medis. Alhamdulillah telah dilaksanakan proses pemindaian ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.